Berikut simulasi prosedur penggunaan data rekam medis dalam penggantian biaya reimbursement. Reimbursement adalah penggantian biaya atau klaim, yang dimana sistem reimbursement mengharuskan pemegang polis asuransi kesehatan menanggung biaya medis dari uang pribadi terlebih dahulu, dan kemudian biaya tersebut ditagihkan ke perusahaan asuransi kesehatan dengan melampirkan kwitansi pembayaran yang diterima dari pihak rumah sakit. Berikut contoh kasus dengan nama Tuan A dengan usia 58 tahun, diagnosis utama Congestive Heart Failure atau CHF, jenis pelayanan rawat inap penjamin BPJS Kesehatan. Dokumen klinis yang harus ada yaitu identitas pasien, anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, diagnosis kerja dan diagnosis akhir, dan tindakan. Kemudian untuk proses coding, diagnosis, dan tindakan, tambahkan sedikit diagnosis utama dengan ICD-10, kemudian diagnosis sekunder jika ada. Diagnosis sekunder sangat memengaruhi severity level in ICBGs. Kemudian untuk tindakan yaitu ICD-9 dan ICD-10 PCS, koder harus membaca rekam medis lengkap agar tidak ada tindakan yang terlewat. Selanjutnya, input data ke aplikasi INACBGs. Yang pertama, data yang dimasukkan yaitu kode diagnosis utama, kode diagnosis sekunder, kode tindakan, lama rawat, komplikasi atau komorbid, jenis pelayanan, hasil output yaitu grup CBG, dan tarif klaim. Selanjutnya, penyusunan berkas klaim, berkas yang dikirim ke BPJS, yaitu SEP, resume medis, rekam medis lengkap, hasil penunjang seperti foto toraks, laboratorium, EKG, bukti tindakan, kwitansi internal, surat rujukan FKTP, lembar coding, diagnosa primer dan diagnosa sekunder. Kemudian pastikan tidak ada mismatch antara data di rekam medis dan data di aplikasi. Klaim yang diajukan melalui vClaim BPJS, INACBGs, hal yang harus dicek sebelum submit yaitu diagnosis sesuai bukti klinik, tindakan tercatat dan ditandatangani, tidak ada data kosong, dan tidak ada perbedaan tanggal pelayanan. Kemudian monitoring status klaim bisa diterima maka proses selesai. Pending biasanya karena dokumen kurang, ditolak maka lakukan perbaikan. Jika ditolak, perbaiki rekam medis jika memang ada yang kurang, revisi coding, dan upload ulang berkas. Audit internal and quality control. Untuk mencegah penolakan di masa depan, audit rekam medis CHF minimal 10 kasus per bulan, edukasi dokter tentang dokumentasi CHF, perbaikan alur coding, checklist kelengkapan klaim CHF. Kesimpulannya adalah dalam proses reimbursement kasus Tuan A dengan CHF, rekam medis berperan sebagai dasar utama untuk membuktikan layanan yang diberikan, mulai dari dokumentasi klinis seperti gejala sesak, edema, hasil foto toraks, EKG, hingga tindakan medis seperti pemberian diuretik dan monitoring. Data ini kemudian digunakan untuk menetapkan kode diagnosis dan tindakan yang akurat yang selanjutnya menentukan kelompok INACBGs dan besaran klaim. Klaim dapat diterima tanpa hambatan apabila seluruh dokumen administratif lengkap, coding sesuai standar, serta tidak ada ketidaksesuaian antara rekam medis dan data yang diinput ke aplikasi klaim, sehingga proses reimbursement berjalan efisien dan mengurangi risiko penolakan.